Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Semua karena kasih setiamu, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Sebentar kami akan merenungkan firman, biarlah Roh-Mu menolong kami, untuk kami bisa memahami dan bisa melakukan segenap firman-Mu ini Tuhan, di dalam kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pikiran yang baik. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini menyatakan bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi dan mengajak juga saudara dan saya untuk belajar mengendalikan, belajar melatih pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Banyak hal yang kita lakukan semuanya dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Dan Rasul Paulus sudah mempraktikkan prinsip ini sehingga ia dapat hidup tanpa didikte oleh keadaan. Dan Rasul Paulus sudah jadi teladan dalam hal bagaimana cara berpikir yang baik. Ayat 8 ini Rasul Paulus sudah lengkap saudara. Ada berbagai aspek yang dia nyatakan. Berpikir benar, berpikirlah yang benar, berpikirlah yang rasional saudara. Berpikirlah yang mulia, berpikirlah tentang hal-hal yang kudus dalam hal ibadah. Berpikirlah yang suci. Ya, kita harus menjaga kesalehan kita, memikirkan sesuatu yang adil, memikirkan sesuatu yang secara hukum itu adil. Berpikir sesuatu yang manis, yang santun dan berestetika. Memikirkan sesuatu yang sedap didengar, mendapatkan informasi yang kita konsumsi, yang sedap didengar saja saudara yang kita pikirkan. Berpikir tentang kebajikan, memikirkan sesuatu yang bermoral dan beretika. Berpikir tentang sesuatu yang patut dipuji, memikirkan sesuatu yang ada nilainya saudara. Saudaraku, pikiran kita akan selalu segera merespon ketika satu, kita dapat mendengar sebuah berita. Ketika kita mendengar sebuah berita, maka pikiran kita akan merespon dengan segera. Jika berita itu menakutkan, kita pasti memikirkan, cenderung untuk berpikir juga takut dan negatif saudara. Dan pikiran kita pun akan segera merespon ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah. Biasanya pikiran kita itu akan memikirkan masalah-masalahnya saja, dibandingkan kita memikirkan tentang kasih karunia Allah yang besar atas hidup kita, di mana kita sedang menghadapi masalah itu. Ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan. Saudaraku, dan masalah kita umumnya tidak sebesar apa
apa yang kita pikirkan. Sebagian besar apa yang kita pikirkan akan membuat kita jadi panik, akan membuat kita jadi tidak tenang, dan akhirnya akan merampas damai sejahtera. Padahal kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, saudara, Filipi 4 ayat 7, saya bacakan untuk saudara. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi mau tidak mau, saudara, kita harus memiliki pikiran Kristus. Inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ia begitu yakin, ia memiliki pikiran Kristus. Seperti di dalam Filipi 2 ayat 5. Saya baca untuk saudara juga Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita memiliki pikiran Kristus, hidup kita akan tenang. Hidup kita akan lebih bijaksana. Kita berpikir sesuatu yang sungguh-sungguh rasional, sesuatu yang mulia dan seterusnya tadi, saudara. Yang akhirnya kita tidak panik, saudara. Juga ujungnya damai sejahtera akan selalu menjadi bagian kita. Jadi marilah, saudara, kita hadapi keadaan saat ini yang sukar, keadaan saat ini yang penuh dengan masalah. Kita hadapi itu semua dengan memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kita akan cakap menghadapi segala perkara, karena Tuhan pasti menolong, saudara. Jadi pikirkan tentang Tuhan saja, tentang kasih-Nya yang besar, tentang kuasa-Nya yang besar, tentang janji-janji-Nya yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus pasti menolong saudara. Firman Tuhan sampai di sini biarlah menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Sebuah nasihat bagi kami Tuhan, untuk kami selalu memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengendalikan hati dan pikiran kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap menjaga damai sejahtera-Mu, untuk kami bisa memiliki pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi semua persoalan dan masalah hidup kami dengan tenang, dengan bijak, dengan sukacita, karena kami percaya ketika kami memiliki itu semua, kami akan cakap menghadapinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah sangku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan
Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah sangku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Allah sangku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.